Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga semua tetap, semangat, tetap sukacita menjalani hari ini, dan saya yakin kita sudah siap untuk menerima, kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kita, apalagi ketika kita merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena, siapa sih di antara kita yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti setiap kita mau diberkati Tuhan. Betul Bapak Ibu, pemuda, anak-anak dan remaja yang mungkin mendengarkan juga, pasti kita mau diberkati Tuhan. Karena kita mau diberkati Tuhan, maka ada salah satu sharing dari jemaat, salah satu jemaat kita, yang dia bercerita pengalamannya kenapa dulu dia sangat senang ke gereja tetangga gitu ya. Saya tidak usah sebut namanya gitu ya, yang barangkali apa yang menjadi sharing salah satu jemaat ini mewakili pengalaman jemaat-jemaat yang lain. Bahwa ia berkata ketika ia berada di gereja itu, dia merasa ucapan berkat dari gembala, ketika firman, ketika pujian mungkin gitu ya, itu sangat-sangat, sangat-sangat terasa diulang-ulang gitu ya. Kali Tuhan memberkati kalian, saya membayangkan saja Tuhan memberkati, kalian dalam pekerjaan, dalam ini, dengan semangatnya begitu ya. Apapun firman-Nya maka semua akan mengarah ke berkat gitu ya. Dan itu salah satu yang mungkin kita pahami sekarang adalah teologi kemakmuran. Ada orang-orang yang memahami bahwa ketika beriman kepada Tuhan, maka ya kamu akan makmur, kaya, diberkati dengan berlimpah gitu ya, Bapak Ibu terkasih dan teman-teman pemuda. Dan salah satu bacaan kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah salah satu bagian yang sering dipakai untuk berkat itu tadi, terutama yang punya pemahaman teologi kemakmuran. Dari mana? Yaitu Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Nanti disempatkan untuk baca dari awal sampai akhir karena isinya itu tentang berkat, tetapi saya ingin mengangkat satu ayat yang sering dipakai oleh umat Kristiani tanpa tahu apa konteksnya, tanpa tahu apa latar belakang dari bacaan ini gitu ya. Apa isinya? Ayat 13 yaitu seperti yang tertulis di layar, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan tetap membuat engkau naik dan bukan turun. Iya, Tuhan akan membuat engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering sekali diangkat gitu untuk meneguhkan bahwa setiap orang percaya akan menjadi kepala. Setiap orang percaya akan naik, bukan turun. Jadi kalau ketika Bapak Ibu saat ini bukan kepala, maka Bapak Ibu, teman pemuda, tidak diberkati. Jika saat ini Bapak Ibu, tidak sedang naik, entah naik dalam rangka jabatan dan sebagainya, dalam kehidupan mungkin kekayaan tidak bertambah-tambah gitu ya, malah turun gitu ya, mungkin itu juga salah satu indikasinya tidak diberkati kalau main comot saja ayat ini, Bapak Ibu terkasih. Padahal dalam ayat ini ada kata lanjutannya yang suka tidak diangkat ataupun dibawa juga sekalian gitu ya. Sebenarnya ada kata apabila. Apa itu? Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan oleh Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, itu kata kuncinya. Jadi berkat itu ternyata berkaitan dengan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi bukan berarti pada akhirnya saklek yang akhirnya ketika kita sudah taat dan setia akan senantiasa diberkati luar biasa. Karena, jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan hari ini itu sebenarnya situasinya bukan dalam rangka apa yang diterapkan oleh para gembala dengan teologi kemakmuran ya, bukan seperti itu. Tetapi pada saat itu bangsa Israel, konteks saat itu, Bait Allah di Yerusalem sedang diperbaiki.
mengalami kemerosotan dan sedang diperbaiki. Salah satu raja saat itu, Raja Yehuda, yaitu Raja Yosua dari Yehuda, ia menemukan gulungan Taurat ketika melakukan perbaikan bait Allah. Ketika ia menemukan gulungan Taurat itu, kalau kita baca detail di satu raja-raja, ia mengoyak-ngoyak bajunya, ia merasa sedih, ia merasa sangat-sangat berduka gitu ya. Kata kuncinya adalah saya buat di situ sadar kalau ternyata bangsanya sedang tidak mematuhi hukum Tuhan. Sehingga ia menyuarakan lagi apa yang menjadi perintah Tuhan itu, itulah yang akhirnya saat ini kita sebut kitab Ulangan. Itu adalah bentuk suara dari Raja Yosia untuk bangsa Israel saat itu agar kembali ke jalan Tuhan. Namun, Bapak Ibu terkasih, ia mengangkat psikis bangsa Israel saat itu dengan sesuatu yang positif. Ia mengangkat semangat bangsanya dengan sesuatu yang baik. Saya melihat ini konteksnya sama seperti saya ketika melihat Ica yang dia lagi malas makan, walaupun tidak bisa dibandingkan sama, tapi ini sederhananya ya Bapak Ibu. Ketika ia lagi malas makan, maka untuk membangkitkan semangatnya untuk makan, maka saya akan berusaha untuk mengatakan, "Duh, anak mama yang pinter makan, coba makan," gitu ya. Pada suatu kali, Bapak Ibu, tips yang hanya sekedar memuji seperti itu tidak terlalu masuk ke Ica. Dan saya tahu dia anak zaman now ya, suka dengan YouTube gitu ya. Sehingga saya memakai taktik untuk menyemangati dia makan dengan seolah-olah sedang jadi YouTuber gitu ya. "Wah, hai teman-teman, hari ini anakku Ica lagi pinter makan loh, coba lihat dia mau makan dengan lahap," sambil saya suap. Wow, benar Bapak Ibu, dia lahap dan mau makan gitu ya. Nah, ini saya perhatikan sama dengan Raja Yosia yang saat itu melihat kok kayaknya bangsanya lagi terpuruk, lagi, eee, jatuh ke dalam sesuatu yang tidak baik dan ia ingin mengangkatnya supaya mereka bangkit, sadar bahwa dia harus kembali ke jalan Tuhan, dia mengangkatnya dengan tadi kata kunci yang kita di firman yang ayat sebelumnya. Tuhan akan menjadikan engkau kepala, Tuhan akan membuat engkau naik apabila engkau mendengarkan firman Tuhan. Namun bacaan ini tidak serta-merta konteksnya sekedar kalau kita taat sama Tuhan maka diberkati, tidak. Karena di ayat setelahnya itu juga dibahas tentang kutuk oleh Raja Yosia. Dan saya tahu Bapak Ibu terkasih, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan padamu, itu bukan dalam rangka konteks sekedar berkat. Karena mengikuti Yesus sendiri pun Yesus tahu kita akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin meneguhkan kita membaca ayat ini dengan kacamata pemahaman yang baru dalam arti bukan sekedar menuntut berkat. Karena pada akhirnya berkat bukan berarti tanpa derita. Karena itu yang kita lihat bagaimana Yesus yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, ia diberkati tapi bukan berarti tanpa derita untuk ia menghadapi orang-orang yang masih jatuh dalam dosa. Nah, sekalipun kita yang sudah orang percaya ini berjuang untuk taat kepada Tuhan dan menderita, itu pun bukan berarti tanpa berkat. Yakinlah di balik segala penderitaan yang sedang kita alami saat ini, bahkan di tengah pandemi, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang tetap menyertai dan menemani kita. Untuk itu, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Dan ada satu tips sederhana, Bapak Ibu terkasih, pemuda, anak-anak dan remaja kalau mendengarkan, untuk kita bisa merasa senantiasa diberkati oleh Tuhan, yaitu buatlah jurnal syukur. Bagi yang senang menulis, maka tulislah setiap harinya apa yang kita syukuri kepada Tuhan. Mungkin kalau sekedar doa, ada banyak kemarin dalam PA Wanita Wilayah Depok Utara saya
sudah mengungkapkan kepada beberapa ibu-ibu di sana, dan kali ini saya mengingatkan secara luas melalui renungan ini kepada kita bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan setiap harinya lewat doa, itu kadang sebuah klise gitu ya, klise dalam arti cuma pelengkap dari doa kita. Kita sudah, me-list harapan kita, "Tuhan lindungi anakku," serta "Tolong ini, tolong itu," yang akhirnya, "Terima kasih Tuhan, terima kasih," udah gitu ya. Tapi ternyata tips buat jurnal syukur atau kalaupun lewat doa, syukur itu harus detail Bapak Ibu. Apa yang kita syukuri hari ini? Hal-hal kecil, hal-hal besar, hal-hal sederhana, bahkan di balik penderitaan sekalipun kita melihat hal sederhana yang Tuhan berikan gitu, itu harus kita catat, harus kita buat setiap harinya. Saya sendiri pun, jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar untuk melakukannya. Saya juga diingatkan ketika mengikuti webinar beberapa waktu yang lalu tentang bagian ini, bahwa syukur itu harus detail dan setiap harinya kita lakukan, agar kita senantiasa bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan, tidak hanya sekedar dengan sesuatu yang wow, tetapi kecil-kecil sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita rasakan dan kita tetap setia dan taat di tengah berkat dan derita yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.